Siapa nyalakan musik itu? Ada yang nyalakan musik? Musiknya dimatikan dulu ya? Udah kemana kalian kemarin ke tempat tinggalnya masing-masing? Ya. Saya kemarin 3 hari ke Mojokerto, 3 hari ke Magetan. Saya persepsi dulu mungkin ya. Iya. Kemarin pengen bahasa Pak masih ingat nggak? Iya, tugas sebelumnya itu presentasinya sampai mana? Sampai proses dan kondisi belajar kita sudah ya? Sudah ini proses dan kondisi belajar kita. Berarti hari ini apa materinya? Kok lupa semua? Masih terbawa suasana liburan ya? Iya. Jadi kalian apa namanya? Moodnya lagi rajin, moodnya lagi males gitu, kalian tetap masuk ke kelas gitu ya. Jadi apapun kondisi moodnya. Ini kok berat-berat nyala hijaunya. Apa ini? Usaha nanti di yang saya dibantu disebutkan. Terus mana sampai mana? Oh, kesalahan. Ini ya, kemarin kita belajar tentang kesalahan
Kemarin kita terakhir ini ya. Ya. Terus sebelum ini apa? Sampai mana? Itu hasil laporan itu. Ya. Loh lah ya. Yang kelompok presentasi itu loh maksud saya. Oke, saya presentasi dulu mulai dari Abdullah Fauzan, Afrizal Hafiz, yang di grup ya, tolong nanti saya diberitahu siapa yang sakit tadi. Ahmad Latifur, Alvito, Amanda, Ardis, Asaril, ini bisa berubah ya kalau nanti ada suratnya, silakan dikasih tahu saya. Bunga, Desi, Dika, nanti kalau orangnya ada, saya mau masuk. Oh ya, longsor sangat. Nggak bisa Nova. Erlangga, Mahir, Patah, Fatur Rahman. Mas, topiknya dilepas, Mas. Topiknya dilepas. Ya. Kalau di kelas, kalau ada dosennya pakai topi itu udah sopan. Kali, Helen, Isbulan, mana? Ken, lalu Hollywood. Tapi dia ada izinnya enggak? Di mana izinnya di mana? Dan orangnya ngomong nggak izin gitu nggak? Di grup apa? Dari mana sih? Asli mana? Mahesa, Mas Muhammad. Yang kamu kemarin ikut rapat dosen itu apa? Kamu kan organisasi atau apa? Iya, Pak. Apa? AMJ? Oke. Iya. Ada info kabar lagi? Iya, Pak.
Muhammad Farel. Muhammad Haris. Muhammad Abdi Satya. Muhammad Anur. Muhammad Fadilah. Muhammad Firmansyah. Saya tahu lah. Cuman dia nggak masuk ingatkan. Jadi kalian hidup itu berkomunitas ya. Temennya tidak masuk individual. Muhammad Perwira. Muhammad Rizky. Muhammad Yafi. Nabil Akbar. Naufal Rizky. Neisa. Mana? Okta. Rakunti. Ricardo. Riza. Rizky. Mana? Sanwa. Siroj. Kakak kita. Siti Isnaini. Tata Dinata. Nggak ada keterangannya. Vanessa, Vicky, Yoga, baik. Coba saya cek dulu. Gimana kalian sudah pada menentukan semua ya? Yang mengumpulkan itu ada nilainya teman-teman. Jadi kalau tidak bisa ya tetap mengumpulkan, tetap menjaga. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Jadi kemarin Idul Fitri itu aku ya banyak kasus apa namanya kebobolan gitu ya. Oh. Jadi kalau ini saya cerita sebagai motivasi aja teman-teman. Karena kan masih di awal. Kebobolan lah. Iya kebobolan. Jadi kalau di Magetan di Madiun itu saya panggilnya buku ya teman-teman ya. Buku itu bahasa bapak saya. Buku itu singkatan dari ibu sepuh teman-teman. Nah, buku saya itu baru pensiun. Guru ya, guru SMK akuntansi, pelajaran akuntansi. Baru pensiun 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Lalu kemudian tabungan taspetnya itu rakit begitu ya, sebesar 82 juta. Wow. Modusnya apa? Modusnya itu ada orang mengaku-ngaku sebagai petugas taspen gitu ya. Datang ke rumahnya buku itu, kemudian menawarkan diri uangnya kalau ditransfer lewat kami nanti pemotongan pajaknya itu tidak besar. Jadi kan kalau pajak biasa itu 9% ya. Jadi kalau lewat orang itu tadi nanti bisa diluruskan tidak 9%. Ya. Nah itu modus transfernya pakai itu loh teman-teman. Jadi kita perlu mengenali modus-modus ini ya, supaya kita ya kalau bertemu dengan orang tuh jangan ketemu orang yang baik-baik saja gitu ya. Sesekali ketemu orang yang jahat supaya kita iya. Jadi kita siap menghadapi semua orang, tatap gitu loh ya. Tatap menghadapi orang baik, orang jahat kita siap. Modusnya itu loh, kalian tahu itu enggak? Virtual akun apa nomor VA itu loh ya. Modusnya transfer pakai VA itu. Jadi enggak. Jadi saya juga nggak tahu ya ceritanya gimana itu kok tiba-tiba buku saya percaya gitu ya. 82 juta itu di ATM tinggal sisa 6 juta. Terus itu pertama. Terus bulik saya kemarin kena genggam itu terus kena itu sekitar berapa itu 15 juta teman-teman. 15 juta tapi transfernya 3 kali, 5 juta 3 kali gitu ya. Terus yang terbaru yang disasar biasanya orang-orang yang apa
kemarin ya bapak saya sendiri kena di Bank Jatim itu teman-teman ya. Bank Jatim cuma modusnya gimana kemarin bapak saya ceritanya nggak lengkap gitu ya. Nah ini tadi orangnya datang ke Bank Jatim untuk memblokir. Ya kalau orang sudah pensiun kan apa yang diadakan ya dari pensiunannya itu teman-teman ya. Nah, kalau diambil juga ya kasihan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi apa maksudnya kita bisa ambil pelajaran gitu kan. Jangan mudah percaya sama orang gitu kan. Apalagi sekarang itu menawari iming-iming tadi misalkan pengurangan pajak dan sebagainya. Oke, baik. Kalau Pak Iqbal insya Allah nanti ya aman ya. Sampelnya juga banyak Pak Iqbal rasanya. Yang disasar itu kan yang sudah ratusan juta. Nah, kalau Pak Iqbal caranya gini, kalau nyimpan uang dilatihkan itu ya yang wajar ya, maksudnya apa? Tidak usah sampai ratusan juta gitu sampai ya. Jadi lebih baik kalau lebih suka investasi di emas batangan itu ya. Itu emas batangan itu naik terus harganya teman-teman. Naik terus. Jadi kalian dari tapi itu jangan langsung dijual, beli langsung dijual lagi jangan. Nah, daripada numpuk rupiah ya, numpuk rupiah yang terlalu apa tiap tahun kena inflasi 4% gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian tahu inflasi ya? Tahu. Apa inflasi itu apa? Penurunan Nilai mata uang. nilai tukar terhadap apa? Terhadap dolar. Yen. Tapi anu ya kompak ya presiden. Ya. Kompak sekali. Kompak dalam hal pemegang ya. Kalian tugas ini ada yang mau kita tanyakan nggak? Kita bahas. Jadi hari ini agendanya membahas UAS, kemudian nanti cara jalan ya. Oke. Ada yang mereview artikel nggak? Coba saya. Yang mereview artikel boleh angkat tangan? Ya. Kaki, ya kamu terus, ya enggak, terus siapa lagi? Banyak ya. Siapa yang mau dilihat tugasnya? Tugasnya ini sungguh-sungguh atau tidak? Kalau biasa sungguh-sungguh, ya nilainya sungguh-sungguh. Ini ada yang review artikel gitu. Salva ya. Ya Pak. Gimana, Pak? Latihan pemprofnya mulai kapan? Panut pelatih ya. Analisis teknik renang gaya bebas pada mahasiswa. Pada mahasiswa mata kuliah jurnal sport. Ya, jadi apa? Oke, coba satu ya. Apa yang mau kamu sampaikan apa terkait hubungannya dengan kesalahan gerak kira-kira apa dalam ini penelitian ini analisis teknik berarti kan dia sekitar renang gaya bebas saja teman-teman. Sekitar renang gaya bebas saja. Pada mahasiswa mata kuliah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan sampel. Ini sampel ya, bukan sampel ya. Sampel sebanyak 30 orang mahasiswa.
teknik berbasis software. Data dikumpulkan melalui observasi. Nah, ini loh. Jadi ada 5 aspek teknik renang gaya bebas. Posisi tubuh, gerakan tangan, ya, gerakan kaki, pernapasan dan koordinasi. Oke. Ya berarti ya sekitar ini nggak jauh-jauh dari ini ya. Rincian penguasaan teknik renang gaya bebas. Tingkat penguasaan teknik berenang gaya bebas mahasiswa adalah 67% dengan tingkat kesalahan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Coba kamu jelaskan. Ya Pak. Ini pretest apa post-test ini? Ini hasil observasi atau hasil sesudah penelitian? Sesudah treatment diberikan? Sesudah treatment diberikan hasilnya ini. Berarti masih ada yang tingkat kesalahan 33% ya. Nah ini 33% ngambilnya dari mana? Oh gitu jawabnya. Mahasiswa menunjukkan ini di mana, tempatnya di mana? Siapa? Mahasiswa siapa? Mahasiswa seni? Mahasiswa guru SD? Mahasiswa menunjukkan tingkat penguasaan teknik renang gaya bebas yang tergolong baik, tapi masih terdapat kesalahan dalam beberapa aspek teknis, seperti posisi tubuh yang tidak sejajar, gerakan tangan yang kurang efektif, dan koordinasi yang kurang harmonis. Apa maksudnya koordinasi kurang harmonis itu gimana? Kurang bergerak secara bersamaan. Kalau kakinya kan gerak terus apa? Iya. Kaki sama tukai bawah ya, tukai atas, kan itu gerak semua. Diperlukan latihan rutin dan pemanfaatan sarana yang memadai, meningkatkan keterampilan mahasiswa. Profil penjelasan FKIP Universitas Islam. Jadi aku ya mahasiswa penjaskes ini ya. Posisi kalau di sini kita lihat ya, kesalahan yang paling besar adalah di posisi tubuh ya. Kalau posisi tubuh kan ketika berenang gimana? Rata-rata air ya. Rata-rata air dan harus streamline gitu kan. Kira-kira seperti itu. Apa streamline itu apa? Di atas mana ya? Ya. Meskipun kenapa kesalahannya di atas 30% semua? 30% kan berarti bisa kita asumsikan sepertiga ya. Berarti kalau penelitiannya 30 orang mahasiswa, berarti ya masih ada kira-kira 10-an orang gitu ya. 10-an orang yang pernapasannya masih berubah ya. Ya boleh enggak ngambil napasnya itu kiri? Boleh ya. Kalau kanan kiri boleh enggak? Kanan kiri boleh. Nah yang dimaksud ini kesalahan 30% pernapasannya seperti apa ya? Kurang ke atas. Iya, jadi dia kalau renang telinganya di atas kan nggak nyemplung gini tuh telinganya kan rata-rata air gini kan? Ya kan? Terus kemudian ketika mengambilnya ini juga separuh ini, separuh aja. Seperti ini. Jadi pernapasannya kesalahan di sini maksudnya belum bisa mengambil napas secara tepat bekerja. Iya. Lalu koordinasi ya berarti kira-kira lebih cepat mana sampainya ke garis finish ya antara koordinasinya baik dengan koordinasinya yang tidak baik. Lebih cepat mana? Yang baik ya. Nah, kalau itu diperlukan ini tadi sarannya ya diperlukan
bisa renang semua nggak? Di penelitian itu dijelaskan nggak? Jangan-jangan ada yang belum bisa renang dari bebas? Bisa jadi ya? Bisa jadi karena di sini saya lihat kesalahannya sepertiga semua di atas 30% ya. Kalau 30%-an ya saya asumsikan berarti sekitar 10 orang. 10 orang yang tidak bisa ini semua ya. Nah, ini loh. Nah, ini kan rata-ratanya aja ya. Mahasiswa menunjukkan tingkat penguasaan. Terus tujuan penelitian ini apa? Mengetahui tingkat penguasaan teknik. Berarti survei ya. Ini termasuk penelitian kuantitatif survei. Survei itu dilakukan untuk apa? Menggambarkan, ya. Jadi misalkan di wajah itu ada apa saja sih? Ada namanya hidung, ada namanya alis, ya. Nah digambarkan. Ternyata tingkat penguasaan renangnya itu sekian. Nah itu menggambarkan itu namanya penelitian survei. Survei kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif. Seperti itu. Nah, ini tidak apa-apa, ini untuk penelitian awal begitu ya, untuk penelitian awal, tapi belum dilaksanakan treatment ini kayaknya ya. Ini kan cuma sekedar memberi masukan saja kan. Renang bebas adalah renang yang paling efisien. Namun mahasiswa yang memiliki mata kuliah renang masih menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi gerak dan efisiensi menghadap. Kesalahan umum meliputi ini kenapa gak kamu jadikan paragraf kecil mbak? Biar gak kesalahan umum meliputi posisi tubuh yang kurang stabil. Kalian pernah gak lihat orang renang itu mengiring gitu? Ya. Nah itu ya, itu berarti ada yang kurang tepat ya, sehingga perlu ada perbaikan. Tarikan tangan yang tidak optimal. Tarikan tangan itu gimana maksudnya? Ini. Dan teknik pernapasan yang belum sempurna. Ini kan dari kesalahannya ya. Ini coba perhatikan. Ini kan berarti ada gap ya antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan apa? Harapannya kan renang itu bisa dilakukan dengan gerakan yang sempurna sampai di garis finish dengan cukup baik ya. Faktor yang mempengaruhi penguasaan teknik antara lain keterbatasan waktu latihan, kurangnya fasilitas, serta rendahnya motivasi untuk berada di kawasan perkuliahan. Fasilitas itu apa? Tapi aku ya kemarin itu saya diskusi dengan Pak Karto. Jadi ya kita kalau menghadapi mahasiswa yang belum bisa nanti ya sah-sah saja gitu ya. Tapi dari nggak bisa itu terus kemudian dia mau meningkatkan diri untuk belajar. Nah kita kemarin sepakat gitu ya. Saya diskusi dengan Pak Karto kalau mahasiswa belajarnya ketika kuliah itu tidak pakai pelampung ya. Kecuali nanti kalian mau belajar di luar perkuliahan mau pakai pelampung silakan ya. Kalian bisa kan pakai pelampung? Bisa. Jadi pelampung itu kan ada 3 sisi ya. Jadi kita mulai yang paling mudah dulu, paling depan, kemudian tengah, kemudian kalau bisa nanti yang paling akhir, yang paling belakang itu ya. Nah, dan dulu. Nah nanti kalau khawatirnya ketergantungan sama pelampung ya. Untuk mengatasi hal ini mahasiswa disarankan untuk melakukan. Coba perhatikan. Jadi dari penelitian ini belum dilakukan yang namanya treatment. Treatment itu apa? Perlakuan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, perlakuannya seperti apa? Ya. Nah ini peneliti hanya memberikan saran ya, untuk melakukan latihan rutin, meningkatkan motivasi, serta memanfaatkan hal tertentu. Ulboy itu apa? Apa ulboy? Iya, lambung. Berikutnya apa? Ya dari anu bagus itu. Iya. Iya saya paham. Saya dulu teman-teman belajar gaya punggungnya ya pakai pelampung itu ya. Jadi kan saya juga pernah tidak bisa gaya punggung. Nah itu
itu gimana ya, pelampung itu saya apa namanya taruh belakang gitu ya, baru nanti kemudian kakinya kan harus lurus gitu kan. Nah, itu bisa, baru nanti yang terakhir apa itu latar belakang itu ya kayak buku ya, ada seperti itu. Novelty-nya apa? Kira-kira apa? Keterbaruan dalam penelitian ini apa saja? Ada nggak keterbaruan? Jangan-jangan penelitian ini ya sama seperti penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sama ya? Dan kamu dari sudut pandang sebagai reviewer ya, sebagai apa? Reviewer itu kan artinya mengkoreksi ya, mengkoreksi artikel. Kira-kira apa yang baru dalam penelitian ini apa? Atau penelitian ini sama dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya? Sudah ada yang baru? Kalau saya baca sekilas ya, tapi saya belum baca artikelnya ya. Kalau saya baca sekilas sih yang disampaikan di sini ya, tidak ada yang baru ya. Nah, ada apa-apa. Ini kan sebagai penelitian awal sebelum melakukan penelitian lain ya, seperti penelitian eksperimen ya. Kemudian ada penelitian, kalian pernah dengar riset and development enggak? Penelitian dan pengembangan. Nah di situ ada keterbaruan teman-teman ya. Jadi apalagi kalau pengembangan yang dieksperimenkan ya, wah itu jos gados totos ya. Nah saya sudah melewati itu teman-teman. Jadi S2 saya itu adalah berawal dari ini ya, survei, kemudian dari survei itu membuat media pembelajaran, lalu kemudian media pembelajaran itu nanti dieksperimenkan ya. Jadi ada nggak pengaruh antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran? Kira-kira seperti itu. Nah tapi ya perlu waktu yang lama untuk riset seperti itu teman-teman ya. Saya dulu harus S2 itu ya 6 semester berada. Padahal normalnya cuma 4 semester. Oke, ya ini kira lumayan ya. Kamu pakai AI atau ngerjakan sendiri? Ngerjakan sendiri. Kalau musik bahasa Indonesia enak ya. Tapi kalau sudah melibatkan yang bahasa Inggris itu ya mau pakai AI nggak apa-apa ya. Ada kan kalian pernah dengar itu enggak diges itu loh. Apa namanya? Pokoknya ada diges-digesnya itu loh. Nah, itu untuk apa namanya? Wes, itu yang artikel ya. Nah, kemudian coba dari sini kalian ada yang mau ditanyakan enggak? Diagnosis ya. Diagnosis kemarin kan sudah saya kirim ya. Diagnosis ada berapa kemarin? Diagnosis kesalahan berat dulu. Nah ini loh teman-teman. Jadi mendiagnosis kemudian memberikan koreksi baru terapi ya. Jadi diagnosis itu artinya apa? Artinya memeriksa ya kira-kira mana ada yang kesalahan, tapi dalam konteksnya dalam hal ini kalian pernah ke bengkel kan? Nah kira-kira seperti itu ya, mendiagnosis kira-kira apa bagian yang perlu untuk diperbaiki. Nah tapi karena ranah kita jasmani ya, sehingga yang dianalisis ya sama seperti ketika kalian pergi ke dokter ya. Kalian pasti ketika ditanyakan sakitnya sakit apa, gejalanya apa. Pernah nggak dokter itu pakai stetoskop gitu ya? Nah, kalau kita di olahraga gimana cara mendiagnosisnya? Dengan cara pengamatan ya, pengamatan, terus kemudian diamati sekilas gitu ya. Misalkan ketika siswa melakukan lompat jauh ya, lompat jauh itu benar nggak dia gerakannya? Soalnya ada ya kemarin itu yang praktek lompat jauh itu ternyata tekniknya benar, tapi hasil lompatannya tidak
tidak jauh ya. Jadinya lompat dekat ya, nggak jadi lompat jauh. Itu kemarin terjadi di mahasiswa PGSD UT ya. Jadi di PGSD UT saya ngajak ke sana itu apa? Ternyata pendidikan jasmani ini jadi mata kuliah teman-teman. Jadi nama prodi kita ini jadi mata kuliah di PGSD UT ya. Nah, kemudian dari diagnosis tadi melaksanakan koreksi gitu ya. Kemudian ada terapi. Ya sudah, tidak sulit kok kayaknya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah ini loh, jenis-jenis kesalahan gerak itu ada apa saja ya? Ada kesalahan teknik, ada kesalahan ritme. Ritme itu berirama. Coba kalian kasih contoh ke saya ya. Olahraga apa yang misalkan menggunakan irama dalam pelaksanaannya? Senam ya. Senam kan ada banyak ya, ada senam aerobik, senam kebugaran jasmani dan sebagainya ya. Terus apa lagi selain senam? Kalau di atletik itu ada nggak ritme? Ritme itu apa sih? Urutan ya. Cepat atau lambatnya gerak gitu ya. Kapan harus cepat, kapan harus lambat. Kalau senam kan biasanya dimulai dari pemanasan dulu itu kan lambat ya. Lalu nanti gerakan inti cepat, nanti pendinginan juga lambat lagi, ada seperti itu ya. Kemudian ada kesalahan keseimbangan. Keseimbangan ini ya gerak non lokomotor ya. Apa gerak non lokomotor seperti apa? Salah diambil. Handstand bisa kalian handstand. Kan biasa untuk keseimbangan ya. Oke, dan sebagainya. Nah termasuk ini teman-teman ya, kalian bisa bedakan perlombaan dengan pertandingan ya. Kalau perlombaan itu kan yang berbau kecepatan ya, seperti renang, lari dan sebagainya. Ternyata penting gitu ya bagi seseorang itu untuk mempelajari apa-apa gitu ya, apa-apanya bagaimana ketika perlombaan. Kemudian ada kesalahan koordinasi. Koordinasi antara mata dan tangan ya dalam permainan bulu tangkis ya. Kemudian ada kesalahan persepsi ruang. Contohnya apa itu? Kesalahan dalam mengukur jarak atau posisi tubuh terhadap benda. Objek itu adalah benda. Persepsi ruang ini kalian pernah tidak main softball atau bola kasti? Kita kan mengira-ngira ya. Kapan waktunya lari, kapan waktunya dia di pos gitu ya. Kalau lari ya konsekuensinya nanti bisa mematikan lawan gitu ya. Dan sebagainya. Termasuk permainan bentengan ya, permainan bola football dan sebagainya. Kemarin waktu Ornas itu permainannya ada apa saja? Kalian ikut nggak joget-joget di depan apa namanya? Di depan panggung itu ikut ya? Sebelumnya kan ada perlombaan atau sesudahnya? Sebelumnya ya. Ada lomba apa saja? Yang sing mahal nih. Sudah ya, sudah dilakukan. Bapak datangnya kesiangan ya. Saya datang itu kok apa namanya sudah senang gitu. Oh gitu ya. Ada bentengan, ada box software, terus ada apa lagi? Sebelumnya kan bisa kita. Oh iya, dikatakan itu ya. Dulu itu ada namanya yang sepak bola itu apa? Mini soccer ya, apa? Tapi gelutan. Terjadi gelut antara dosen etika dengan anu teman-teman. Waktu itu dengan outsourcing ya. Outsourcing waktu itu masih boleh. Tapi setelah kejadian tersebut ya brutal ya waktu itu. Sehingga setelah kejadian itu outsourcing tidak boleh
tidak boleh ikut lagi ya. Yang boleh dosen sama akademik dan sebagainya. Mahasiswa juga boleh ya. Sing sepak bola nggak diadakan lagi ya? Belum Pak. Belum. Padahal kan ada gawangnya, Iya. ada gawangnya, dan sebagainya. Banyak kok ya permainan itu yang kalian pernah dengar pickleball itu kan? Jadi kayak tenis tapi raketnya itu lebih kecil gitu loh ya. Nah sebetulnya di sana ya objek kajian kita itu di sana terkait apa modifikasi olahraga gitu ya, kata seperti itu. Ya sudah begini. Biar nggak ngantuk, presentasi dulu biar nggak ngantuk. Nah, PPT-nya sudah disiapkan belum? Belum Pak. Ini loh, nomor 4. Semua, kalau 4 siapa? Angkat tangan ya. Nah, PPT-nya sudah disiapkan belum? Belum Pak. Loh, kalau sudah segera presentasi. Nanti habis presentasi saya berikan penguatan. Enggak, tapi sungguhan belum. Ya sudah, apa? Tapi aku ya, ini kalau bisa segera aja. Maksudnya apa? Biar nggak ngumpul-ngumpul di belakang. Ini yang belum berapa kelompok itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal kita pertemuan ada berapa lagi? Ini udah kelas 9 teman-teman ya. Belum lagi puasnya. Puas. Sopo sing guru ngumpulno sing kerja iki. WS Yakat ini siapa? WS Yakat. Coba tak koreksi satu lagi ya. Satu lagi siapa yang mau dikoreksi supaya Adis. Auji. kayak kamu dikoreksi. Udah mau. Kalau udah mau jangan dipaksain. Ini kan dua. Oh ya. Ini coba. Ketika kamu apa namanya mengerjakan tugas, itu yang belajar satu kelas itu loh maksud saya. Jadi ilmunya bukan cuma buat kamu saja gitu loh mas. Gak apa-apa ya. Wah, ini kita baru video nih Vanessa. Video apa gitu Vanessa? Itu saya Lah. Nah kalau gini semua ya udah ada yang mampu tak? Auji. Oh sih ya? Ya. Itu aku Tadi. dapat apa? Masa nggak mau dapat? Saya ada. Katai akan mengumpul lagi. Ingat kan ya? Lalu UTS itu ada nilainya berapa persen itu UTS? UTS itu 15 atau 20% gitu loh seingat saya. Ini Mbak kakak tingkat kamu udah ngerjakan belum? Udah upload belum? Nah terus sudah sama nggak dinilai loh ya Mbak? ya jangan Loh kok jangan dinilai gimana? Siapa ini Iwan? Pak Roman ada? Jangan Pak. Sini orang. Orangnya ya? Abdi Warso. Aku baru. Tim baru.
Ya Gawi. Ya, iya. Ya. Yopi Ya, kan maaf, apa Pak. ini? Kalian itu loh. Cinta. Enggak, saya itu udah anu. Maksudnya ini kan kita belajar bersama. Alfi itu mana itu? Ya, ini presiden. Ya. Anak cewek Desi aja ya. Ya. Saya baru tahu kalau Desi itu adalah temannya dari Novi ya. Terus Jovi si Simane si Simane kan ada Desi, ada Novi. Yo, si Simane itu tiga orang itu kok ya. Anu, kamu nak 2005 itu siapa? Jihan Feren itu lo kenal? Ya, dulu satu SMA. SMA ya, itu tiga yang saya kenal. Kamu sebelum itu ada? Kami semua. Okta mana Okta? Oh iya Pak. Iya Pak. Ya. Ya. Malaysia Pak. Kamu sebelum itu apa ada? Ulang Pak. Ulang Pak. Ya. Pak ulang Pak. Ya. Pak jangan Pak. Pak, nggak boleh puasa. Nggak boleh. Kalau misalnya kalau dikoreksi dan ngomong ya, latihan itu. Coba, ketika kalian belajar ilmu ya, kalian dapat ilmu. Ilmu itu kan pertama untuk dirinya sendiri ya. Kalau sudah paham, lalu dipraktekkan untuk dirinya sendiri. Sampai situ apakah sudah selesai? Belum ya. Jadi kalian ada tugas untuk mengajarkan kepada orang lain. Ya, nah ini bagian dari mengajarkan orang lain. Tapi tidak mau nggak maksud. Ya, karena Pak Iqbal di sini tidak pemaksaan. Hari ini materinya kita tentang itu ya, lanjut lagi ya. Terkait dengan diagnosis, kemudian koreksi dan terapi gerak, ada yang mau ditanyakan? Apa bedanya koreksi dengan terapi gerak itu apa bedanya? Kalau terapi itu kan berarti ada namanya perbaikan. Ya, mudah nggak kira-kira memperbaiki salah gerakan pada orang? Susah. Susah ya. Kira-kira kenapa gerakan gerak itu perlu diperbaiki kenapa? Nah, supaya dia bisa belajar ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Belajar itu kan belajar gerak itu seperti naik tangga itu loh. Ya. Jadi tidak bisa langsung ke tingkat lain. Anda ketika bermain sepak bola tidak bisa salto lalu nendang yang biasa saja belum tepat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalkan apa? Pada olahraga sepak takraw ya. Sepak takraw itu kalian harus bisa melakukan serve-nya dulu ya. Gimana? Serve-nya takraw itu gimana? Jadi bola itu dilempar dulu kan? Bola dilempar dulu, kemudian dikasih tendangan volley gitu ya. Tendangan volley ya. Kalau itu saja tidak bisa ya kalian tidak mungkin belajar yang salto-salto yang sampai terbang-terbang gitu. Demikian pun pada apa misalkan pada pencak silat ya. Pencak silat
jadi ceritanya bapak saya itu pendekar. Tapi pertahunannya itu tahun 70-an. Tahun 70-an. Beliau ilmunya itu tidak diturunkan ke saya sebenarnya. Jadi saya disuruh belajar sendiri kalau mau belajar silat. Bapak saya dulu ya pendekar itu Trate di mall. Kemarin itu habis reuni dengan temannya bapak saya setelah 40 tahun tidak ketemu ya, 40 tahun nggak ketemu ya, ketemu masa muda terus kemudian sekarang sudah di usia 67 ya, 67. Kemarin kita juga main ya ke Madiun itu ada namanya pusat atau apa namanya? Pusat ya. Tapi kita nggak sempat masuk ya. Ada sebagainya. Dulu kan apa namanya? Kalau mata kuliah pencak silat itu ketika sabtu itu ya, sampai berdarah-darah gitu ya. Tapi kalau sekarang prakteknya itu masih dibolehkan atau tidak? Kalian kalau kuliah sampai berdarah-darah nggak sih pencak silat? Iya. Berdarahnya ketika kapan? Nah, Absennya Pak yang kalau zaman saya dulu kan berbagai macam aliran itu saya masih ingat juga. Dulu itu karena saya gemoy gitu ya, saya dulu nyambi ke medis teman-teman. Jadi tidak boleh tidak boleh ikut satu gitu ya. Dulu itu ada namanya dari perisai diri melawan karate teman-teman ya. Jadi ada aliran perisai diri melawan karate, yaitu tanding sumbu ya, sampai berdarah-darah gitu teman-teman kira-kira. Saya kuliah tahun berapa? 2011 ya. Coba kalian saya kasih waktu mencari materi dulu, nanti kemudian kita diskusi ya. Diskusi tentang prestasi gerak. Jadi ini teman-teman, harapan saya ya, kalian ketika masuk kelas dan nanti keluar kelas itu jangan sama begitu ya. Kalau kalian harus nambah wawasan ya. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi kita ada diskusi gitu di dalam kelas gitu ya. Ada bahan diskusi. Coba kalian pelajari dulu, nanti kita diskusi ya. Materi pelajaran dan prestasi belajar gerak. Oke, ini materinya lumayan padat ya. Coba saya tulis di papan dulu ya. Kira-kira apa yang menjadi fokus gitu ya. Kita perlu namanya kata kunci teman-teman. Kata kuncinya apa? Kemudian nanti kita searching gitu ya. Coba saya tuliskan dulu kata kuncinya, nanti kalian sambil mencari begitu ya. Apa kata kuncinya? Nanti kita diskusi, terutama teori dan penerapannya. Spidol, saya butuh spidol ada? Ada ya. Kalian kalau ya, nanti kok hari ya, lantai 2, iya. Ini kayaknya kabelnya semakin banyak ya, iya nggak sih? Kemarin cuma di pojok aja. Kosong.
sini aja mas. Atau serong. Ah, gitu. Di sini ya. Lihat ada yang di monitor sebelah sini. Atlet Pak. Iya. Kalau latihan di mana? Rumah mana? Oh enggak, kalau di Malang. Kamu tahu itu enggak lapas Lokowaru itu. Itu di sana kan ada lapangan tenis itu. Katanya yang paling murah semalam Raya. Kalau latihan di sana. Bulu Lawang ada ya di sana. Sebelah mana? Loh, tenis meja apa tenis lapangan? Tenis lapangan ya? Kalau tenis meja ya di aja bisa ya. Baik, dari materi ini atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, minggu depan saya siapkan itu loh teman-teman, sahot ya. Nanti kalian mengerjakan sendiri. Kayak ini sahot ya. Minggu depan kita siapkan dulu ya. Sama usah dikira.
materi hari ini ya, harapan ini kalian kuasai konsepnya ya. Contohnya seperti pada perhatian, ternyata belajar itu butuh yang namanya perhatian. Dengan memberikan perhatian pada proses belajar, maka terjadi penyimpanan informasi dalam short term memory ya, atau ingatan jangka pendek. Ketika kalian lupa jangka pendeknya, ya lupa itu bisa dijelaskan berarti terjadi karena kurangnya perhatian. Demikian pun ketika belajar ulang. Kira-kira kalian cari dulu motivasinya ya. Kenapa sih saya mempelajari gerakan tertentu misalkan lari gawang? Kenapa kok saya perlu mempelajari lari gawang ya? Coba gawang antara laki-laki dan perempuan sama atau beda? Beda ya tingginya ya. Jadi kalau dulu ketika saya mata kuliah atletik itu kuliah di Pak Gusto ini ya, itu yang dipakai gawangnya putri ya. Jadi kita masih belum pakai gawangnya putra. Ya. Jadi kira-kira ketika berlari itu kemudian apa? Tupai gawangnya kanan kan lurus ya, lurus begini. Kemudian yang kirinya harus seperti ini. Kalian bisa membayangkan ya gerakan seperti demikian. Jadi sambil lari terus kemudian tapi cepat begitu ya. Kalau nggak cepat ya apa yang terjadi, maka gawangnya akan jatuh gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya termasuk pada lari atletik itu intinya kan lari, lempar dan lompat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jadi untuk menimbulkan perhatian kalau di sini dijelaskan perlu yang namanya isyarat begitu ya, baik isyarat visual maupun isyarat ini menarik sebetulnya ya. Itu kalau kira-kira bisa terjadi apa? Minggu depan jadi ya? Minggu depan jadi. Juga sebetulnya yang berkewajiban menyampaikan ini kan kalian. Saya tinggal menambahkan aja gitu. Nanti kalau dari saya semua nanti kalian ada proses belajar ya. Jadi mau sing Joko yang ngambil speed contoh di mana? Kok lama sekarang? Kita DTU seharusnya ya. Ada itu juga Mbak Hela. Oke, kontrol gerak kalian apa yang kalian pahami? Kontrol gerak. Saya lupa lagi, biasanya saya ambil sebelum masuk kelas video berbeda. Oke ya. Kontrol gerak sudah, kemudian perbedaan
mau kalian tanyakan apa? Ternyata dalam belajar gerak itu ada yang disebut dengan stagnasi ya, atau kalau di sini disebutnya pemandekan ya. Pemandekan prestasi dalam belajar. Bisa saja ya, mandek atau berhenti ya, dalam belajar gerak. Kapan kira-kira terjadi pemandekan dalam belajar gerak? Nah, bisa kasih contoh dan misalkan case-nya seperti apa sebelumnya? Oke, misalkan coba saya baca dulu ya. Nah, di sini penjelasannya gimana? Nah, ini kita dulu. Di sini gejala pemandekan prestasi seperti dilakukan pelaku. Di sini singkat sekali ya penjelasannya. Dan misalkan apa ya? Contoh pribadi aja, kalau saya ketika saya misalkan belajar tenis teman-teman ya, tenis itu saya dulu kan sempat belajar serve-nya itu satu macam saja ya. Satu macam saja di atas ini, terus kemudian diputar begitu ya, swing gitu. Nah, cuma bisa itu, terus kemudian forehand dan backhand-nya juga seperti pada lazimnya gitu ya. Jadi tidak ada peningkatan lain. Padahal ketika dalam serve tenis itu boleh nggak melakukan serve-nya bawah? Kalian pernah nggak serve tenis itu bawah? Oke, yang kayak gini tuh coba latihan dulu ya. Padahal itu ada berbagai macam teknik serve ya. Kalau pada umumnya itu kan bolanya diangkat ke atas ya. Iya. Nah itu kemudian ada itu yang di bawah gitu. Dia namanya apa ya? Saya lupa namanya. Dan sebagainya. Jadi dimaksud stagnasi itu apabila seseorang itu berhenti dalam mempelajari berbagai macam teknik dalam sama seperti misalkan seseorang ketika di masa kecilnya pernah belajar renang, kemudian ketika tidak pernah renang sama sekali, pertanyaannya apakah ketika dewasa dia tetap bisa renang? Kalau ingatannya dia masih menyimpan ya, ingatan bisa renangnya dia masih menyimpan. Tapi kan bagaimana adaptasinya terhadap kondisi kolam, nah itu perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi kalau sudah lama nggak renang itu sebaiknya ya, kalau saya biasanya itu melakukan ambil nafas terus kemudian sembur di air gitu ya, kemudian diulangi sebanyak 10 kali. Jadi supaya jantungnya itu kuat lebih dulu ya. Kira-kira seperti itu. Mana ya besar bawah itu ya? Servis tenis tapi yang bawah. Namanya apa ya? Ini yang di YouTube ini yang pada umumnya aja. Iya.
Kalau saya tanya koordinasi gerak apa namanya itu coba. Penginderaan ini sama seperti bagaimana informasi itu dimasukkan ke dalam panca indera, itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Entah itu indera pendengaran, ya, indera penglihatan. Ketika kalian mendapatkan koreksi dari pelatih misalkan, nah itu maka indera pendengarannya digunakan. Kalau ketika seseorang melakukan ball feeling itu berarti apa? Indera apanya yang digunakan? Kulit perasa. Indra Perasa. Indra ada apa? Ya, indra peraba betul ya. Nah, ketika seseorang pun melakukan ball feeling maka indra peraba. Nah, ada seperti itu. Proses perseptual. Nah ini loh, proses perseptual ada 3, yaitu pendeteksian, pembandingan, dan penerapan. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa informasi merupakan faktor penting dalam belajar atau keterampilan. Ya. Jadi informasi ditangkap oleh penginderaan, seperti penglihatan, ya, bagaimana seseorang itu melihat contoh gerakan yang benar. Kemudian pendengaran, ya, bagaimana dia mendapatkan umpan balik begitu dari pelatih atau dari guru, ya. Kemudian ada peraba, ya, indera peraba, ada sebagainya. Kalian kalau misalkan menjumpai ya ada siswa yang sama sekali tidak bisa melakukan roda misalkan, kalian gimana cara mengajarkan? Ya saya paham step by step, ya, atau kita sebut belajar bagian demi bagian. Cuma prakteknya gimana? Kalian cuma lihatin aja atau gimana? Jangan terjebak ke belajar gerak itu terus kemudian apa namanya? Kalian hanya mempelajari teori dari buku, ya, pengetahuan itu luas teman-teman, ya. Jadi kalau saran saya kalian sambil belajar mengenai teori belajar, ya, teori belajar. Di situ nanti ada banyak, ya. Ada teori belajar sosial, ada teori belajar kognitif, ya. Kognitif itu punya biasa. Kalau teori belajar sosial itu punyanya Bandura, ada, ya. Kemudian ada teori belajar punyanya Vygotsky, ya. Banyak sekali. Nah, nanti kemudian kalian menghubungkan, ya. Nah, misalkan kalau saya kalian pernah tahu scaffolding nggak? Jadi teori belajar itu dihubungkan dengan belajar gerak itu, teman-teman. Nah, tapi kalian syaratnya harus itu punya wawasan yang luas begitu, ya, tentang teori belajar. Kalian sudah, tapi belum dapat mata kuliah itu, ya, belajar dan pembelajaran, ya. Malah dapat ini dulu, ya. Harusnya dapat yang belajar pembelajaran, kalian tahu banyak teori belajar, nanti dihubungkan dengan belajar gerak, ya. Jadi ada itu teori Vygotsky, ya, menyatakan teori belajar sosial bahwa ketika seseorang itu belajar gerak, belajarnya itu dibantu oleh orang di sekitarnya, maka dia akan lebih mudah gitu, ya, dalam meningkatkan hasil belajarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau Pak Iqbal ini bisa meroda ke kiri tapi tidak bisa meroda ke kanan, ya. Kalian bisa nggak meroda ke kanan dan ke kiri? Atau cuma bisa satu aja? Saya nggak bisa kiri kanan, tapi kiri bisa, ya, kiri bisa, tapi kalau kanan
Nggak bisa ya, nggak pernah melakukan. Nah, coba kalian identifikasi sendiri kalian ya. Nah, jadi kalau belajar itu ya jangan dibiarkan siswanya. Boleh tidak kita misalkan memegang anggota tubuh siswanya. Boleh ya? Boleh. Kalau satu jenis cowok ke cowok, cewek itu boleh ya? Boleh kan? Nanti kita apa namanya? Dibalik dulu ya. Kalian pernah tahu itu atau belum? Jadi jangan kalau belum bisa jangan biarkan, nanti dia bisa jatuh dan sebagainya. Lebih amannya dipegang. Baru kemudian ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi belajarnya itu jangan dilepas gitu ya. Jadi guru tetap memegang kendali. Kalau masih dilihat dulu siswanya itu mempelajari secara gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau mencari ya kira-kira kesulitan belajar gerak itu apa ya? Ambil dari diri kita sendiri gitu ya. Kita kan, saya yakin kalian tidak menguasai semua cabur ya. Sama, Pak Iqbal juga gitu kan gitu. Ya. Pak Iqbal disuruh main golf ya karena tidak terbiasa ya. Di awal-awal pasti belum terjadi penghalusan gerak kan ya. Nah, kan kita coba siapa? Kerjanya Mas. Radit itu sebelah ini. Fauzi ya. Fauzi coba tahap belajar gerak ada 3 masa saya Mas. Pertama tahap kognitif itu berarti apa? Proses berpikir. Ayo. Bukan itu domain itu. Kognitif terus kemudian ada tahap apa lagi? Kognitif dulu. Kognitif itu kan berarti apa? Memasukkan informasi ke dalam panca. Memasukkan informasi melalui panca indera ke dalam ingatan jangka pendek ya, itu kognitif. Terus kemudian ada apa lagi tahap belajar berikutnya? Asosiatif itu berarti menghubungkan dan mencoba gagal itu di tahap asosiatif. Yang ketiga terjadi penghalusan gerak namanya apa? Otomatisasi ya, atau autonomus sama saja itu ya. Autonomus, otomatisasi. Nah, tahap ketiga itu sudah terjadi namanya penghalusan gerak. Nah, mungkin orang yang sudah lama berenang ya, di masa lalunya bisa berenang, tapi lama nggak berenang. Kira-kira dia masih di tahap mana? Dia kognitifnya sudah dapat kan? Sudah pernah tahu gitu ya. Nah, tapi dia mungkin masih di tahap 2. Dia masih di tahap apa namanya? Asosiatif tadi ya, atau bahasa Inggrisnya associative stage ya. Stage itu kan tahap. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia belum terjadi namanya penghalusan gerak. Penghalusan gerak itu terjadi apabila kalian sering melakukan pengulangan ya, dan sebagainya. Jadi itu konsep itu jangan jangan lupa. Wis dari sini ada yang mau kalian tanyakan? Coba apa lagi ya? Teori belajar kognitif, teori belajar tadi ya. Vygotsky, kalian pernah dengar itu nggak? Scaffolding. Nah, coba kalian searching ya, Mbak. Coba kamu searching Vygotsky, teori belajar Vygotsky. Nah, jadi Vygotsky itu merupakan seorang tokoh dari Rusia. Jadi dia sosialis begitu ya. Jadi dia mengasumsikan seseorang itu proses belajar itu merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan di sekitarnya. Ini tentu saja berbeda dengan teori dari Piaget. Piaget menyebutkan bahwa belajar itu terjadi di dalam proses internal otak manusia. Kalau kalian lebih setuju mana? Belajar itu ya butuh nggak kira-kira interaksi dengan orang lain? Betul. Nyatanya dulu kan gitu. Siapa namanya pejuang-pejuang itu di penjara itu kan diisolasi ya. Berarti tidak bertemu orang lain. Tapi nyatanya dia bisa kok nulis buku ya. Nulis buku dan sebagainya. Berarti belajar itu apa? Kalau belajar itu ya perubahan ya. Yang penting ada perubahan yang terjadi dalam individu.
Ketemu atau tidak Vygotsky? Apa? Teorinya apa? Ya, konstruktivisme. Bagaimana seseorang itu membangun pengetahuan dengan caranya sendiri. Nah, jadi coba kamu ketik scaffolding, Mbak. SCAFFOLDING ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau saya ini perumpamaan aja ya. Nah, ini loh. Coba ya. Kalau saya punya 3 lingkaran ya. Oke ya. Nah, apa ini teman-teman? Lingkaran. Oke. Jadi apa? Kalau di scaffolding gimana? Kamu bisa jelaskan? Coba dikonsumsikan. Coba teman-teman, ini kalian kaitkan dengan olahraga ya. Kira-kira apa? Dalam belajar gerak ya, konteksnya. Nah, ini loh. Jadi, ini tidak apa-apa, ini saya jelaskan tipis-tipis ya, karena kalian kan belum dapat materi ini. Tapi kalau kalian tahu ini, terus dihubungkan dengan olahraga itu nanti luas gitu. Saya habis ini pulang ya.
Oke, ya kita kembali ke laptop ya. Jadi kalian kalau presentasi sebetulnya saya lebih serang kalau ada gambar, lalu kemudian kalian jelaskan, kemudian dikaitkan sendiri dengan kasus di lapangan gitu ya. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Kalau misalkan adanya tulisan-tulisan ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa kan sambil belajar saya hargai proses itu ya. Jadi kalau gambar-gambar ini kan ya. Coba kira-kira lingkaran ini sama lingkaran saya sama atau beda? Kalau kita kaitkan ternyata ada lingkaran kecil, paling kecil, kemudian ada lingkaran yang agak besar sebelum ada lingkaran yang biru ini ya. Biru double ini artinya apa? Cannot do ya. Cannot do itu artinya di luar kemampuan anak. Misalkan ada anak kecil, ya, anak balita kalian ajari sepeda motor, mungkin atau tidak mungkin? Tidak. Ada di ini. Jadi kita maksudnya apa? Kita sebagai pendidik itu harus paham gitu ya. Mana daerah yang anak itu dapat melakukannya sendiri begitu ya. Kemudian mana yang anak dapat melakukan dengan bantuan ya. Nah, kita harus paham itu. Asumsinya apa? Asumsi teori belajar Vygotsky bahwa bantuan belajar kepada anak itu akan dilepaskan secara perlahan sampai anak tadi dianggap bisa untuk melakukan gerakan tersebut. Kan pernah nggak ngajari anak kecil bersepeda gitu ya? Kalau dia sudah bisa, kira-kira masih nggak kalian pegangin? Maksudnya itu tadi ya, itu maksud dari Vygotsky. Lalu dikaitkan dengan konteks olahraga ya. Nah, jadi bantuan itu akan dilepaskan sedikit demi sedikit. Coba saya tanya Salwa ya, kalian aja Salwa. Wah, kamu pernah nggak dulu ketika belum bisa renang ya, kemudian perutmu itu dipegangi sama pelatihnya? Pernah pasti ya, di titik itu pasti pernah. Sebelum akhirnya kamu menjadi atlet berprestasi dan sebagainya. Jadi ya ternyata itu tadi pentingnya kita belajar ini bahwa ternyata ada kita dalam mengidentifikasi belajar gerak siswa gitu ya, kita harus tahu mana yang dia itu dapat melakukan sendiri, mana yang harus dibantu dan mana yang tidak mungkin anak tadi melakukan. Contohnya apa? Kalau saya tanya ya, misalkan apa Mbak, misalkan anak yang tidak mungkin melakukan belajar gerak itu apa misalkan? Di luar kapasitasnya misalkan. Apa misalkan? Pull up itu apakah bisa simsalabim tanpa harus latihan? Tidak bisa ya. Nah, kalaupun nekat pasti dia kekuatan lengannya belum sempurna ya. Nah, jadi untuk bisa pull up melakukan dengan baik, maka dia harus sering melatih kekuatan otot tangan pula kira ya, tangan betul ya. Nah, jadi kalian tak perlu melakukan push-up ya, atau melakukan apapun ya. Nah, jadi sebelum bisa melakukan pull up itu ada serangkaian latihan itu ya. Nah, kalau kita lihat yang kemarin lihat di mana ya? Kalau nggak di TikTok, di Instagram itu ya. Kalian pernah dengar nggak video yang ini?
if you can do this, you can do this itu loh. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, itu apa mas? Loh, saya ambil positifnya ya. Maksudnya kan apa namanya? Sebelum mempelajari ini, kalian harus bisa ini, gitu ya. Jadi belajarnya itu bagian tahap demi tahap. Sudah kira-kira seperti itu ya. Kalau dihubungkan. Kemudian kalau belajar yang lain ya, karena ini belajar gerak. Nah, kalian hanya begini. Kalau misalkan ada teori belajar behavior ya, antara stimulus dengan respons ya. Kira-kira seperti itu. Ada teori belajar kognitif, ada teori belajar empirisme, ada teori belajar humanisme. Lalu humanisme apa? Asumsinya apa? Asumsinya bahwa kebutuhan siswa itu harus dicukupi dulu. Jadi Anda nggak bisa tiba-tiba mengajarkan tanpa mencukupi apa, tanpa mengetahui apa kebutuhannya. Kebutuhannya disiapkan dulu, misalkan sarana prasarananya ya. Nah itu dibutuhi dulu, dipenuhi dulu. Itu asumsinya teori belajar rumah. Bisa nggak kira-kira belajar renang kalau nggak ada kolamnya? Nggak bisa. Nanti namanya jadi renang. Bisa, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Yes, nanti ya. Coba fotokopinya kan sudah punya. Itu kamu sering mana yang penting untuk disampaikan ya. Jadi saya harap slide-nya itu tidak panjang gitu ya. Ambil aja poin, lalu kaitkan konteksnya dengan fragmentnya ya. Kamu mau bikin berapa slide ya? Ya wes coba dibuat sejelas mungkin ya. Ya sudah itu aja teman-teman untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, marilah kita berdoa bersama agar materi yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai jumpa minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, kemudian semangat untuk belajar. Jadi sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.